saja. Tak takut, tak sesat, tak mundur sejengkal. Ke kota yang kekal, ayo musafir. Ke kota yang kekal, ayo musafir. Shalom anak-anak, kita berjumpa lagi di Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan renungan malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami berterima kasih untuk seminggu yang sudah kami lalui. Saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk mengerti dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul renungan pada malam hari ini adalah Perisai Iman. Firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Anak-anak, hari ini kita akan membahas perlengkapan senjata Allah, yakni perisai iman. Perisai merupakan alat yang dipakai untuk menghalang dan mematahkan serangan musuh. Dalam bahasa Yunani, kata perisai punya dua pengertian, yaitu satu, perisai yang terbuat dari baja kuat yang berbentuk bundar. Yang kedua, perisai yang berbentuk persegi panjang. Bentuk perisai ini mirip seperti pintu yang bisa menutupi seluruh tubuh. Pengertian yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-16 adalah pengertian yang kedua, yaitu perisai berbentuk seperti pintu. Hanya prajurit Roma yang terlatih yang dapat menggunakannya sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian-bagian tubuh yang terkena serangan panah dari musuh. Biasanya perisai ini digunakan oleh prajurit yang berada di barisan depan. Mengapa penting bagi kita untuk memakai perisai iman? Karena ada panah api dari si jahat atau iblis. Hampir setiap hari kita mendapatkan serangan dari iblis yang dibidik dengan tepat sasaran. Iblis sangat ahli dalam hal ini. Titik-titik terlemah dari hidup kitalah yang diserang. Anak-anak, perisai iman dapat menjadi tempat perlindungan dari kubu pertahanan yang kuat untuk mematahkan serangan dari si jahat atau si iblis. Apakah kalian ingin
mendapatkan perisai iman ini? Ada berbagai cara bisa kita lakukan untuk membangun perisai iman kita. Bagaimana caranya? Yang ke-1, kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Ketika kita mengakui sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diminta untuk tetap berjalan dengan Dia setiap hari. Anak-anak, tetap semangat ikut Tuhan walau ada masalah dan pergumulan. Kita tahu siapa yang ada di samping kita menemani kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan kuat menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, tetap melekat kepada Tuhan. Anak-anak, ingat tidak? Lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Begitulah diri kita. Kita adalah ranting dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Sebagai ranting, kita tidak bisa hidup terpisah dari pokok anggur. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetap melekat kepada Tuhan agar kita senantiasa dikuatkan. Yang ketiga, anak-anak, tetap mengandalkan Tuhan. Anak-anak, ibu mau bertanya, apakah kita lebih suka mengandalkan kekuatan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan? Wah, ada beragam jawaban ya. Bagi yang menjawab suka mengandalkan Tuhan, baik sekali, itu bagus. Bagi yang menjawab suka mengandalkan diri sendiri, ayo kembali lagi mengandalkan Tuhan. Tuhan yang kita percaya dan kita sembah adalah Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Dalam kesesakan yang kita alami, Tuhan akan menolong kita. Senantiasa mengandalkan Tuhan akan menjadikan kita tetap berpengharapan dan kuat menghadapi serangan musuh. Anak-anak, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya, mari kita ambil, mari kita miliki dan memakai perisai iman sebagai perlengkapan senjata Allah bagi kita. Dengan menggunakan perisai iman, kita mendapatkan jaminan bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan dan kubu pertahanan dalam menghadapi serangan musuh. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memelihara kita. Oleh sebab itu, mari kembangkan dan kuatkan perisai iman kita dengan melangkah lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melekat lebih erat kepada Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup. Anak-anak, percayalah, di dalam Tuhan ada kekuatan untuk menghalau serangan musuh. Sebesar dan sedahsyat apapun serangan dari si jahat di dalam hidup kita, serangan itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Tetap kuat di dalam iman, di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam ini. Kami berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami ingin selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.